Kisah Ayub. Rahasia embun di padang pasir. Di sebuah negeri jauh, di antara hamparan padang pasir yang tak bertepi, hidup seorang pemuda bernama Ayub, anak yatim piatu yang sederhana, tetapi memiliki hati yang bersih. Sejak kecil, Ayub terbiasa hidup dalam kekurangan. Ayah dan ibunya wafat ketika ia masih berusia 10 tahun. Sejak itu, ia hanya ditemani oleh nenek tua renta yang mengajarkannya tentang sabar, doa, dan tawakal kepada Allah. Neneknya sering berkata, "Wahai cucuku, jangan pernah takut menjadi miskin. Yang harus kau takutkan hanyalah miskin iman. Sebab, dunia ini sementara, tapi akhirat kekal selamanya." Kata-kata itu tumbuh dan berakar dalam jiwa Ayub. Ayub tinggal di sebuah desa kecil bernama Kasr al-Hayat. Desa yang dikelilingi pasir dan bukit tandus. Penduduknya hidup sederhana, sebagian besar penggembala kambing, pedagang kurma, dan penenun kain kasar. Meski hidup dalam kesederhanaan, Ayub dikenal jujur dan amanah. Ia sering membantu tetangga tanpa meminta upah. Kalau ada orang yang kehilangan barang, Ayub pasti berusaha mengembalikannya. Kalau ada orang yang kelaparan, ia berbagi meski hanya sepotong roti kering. Namun, kebaikan Ayub tidak membuat semua orang menyukainya. Ada sebagian pemuda yang iri padanya. Mereka mengejek, menertawakan, bahkan menjebaknya agar ia dipandang buruk. Tapi Ayub selalu tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Aku tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Biarlah Allah yang menilai." Suatu hari, ketika Ayub menggembala kambing di tepi oasis kecil, datang seorang musafir tua yang terlihat kelelahan. Pakaiannya berdebu, wajahnya pucat, dan kakinya berdarah karena perjalanan panjang. Ayub segera menolongnya, memberi air minum, membasuh kakinya, dan mempersilakan duduk di bawah pohon kurma. Musafir itu menatap Ayub dengan mata penuh haru. "Anak muda, engkau menolongku tanpa mengenalku. Mengapa begitu tulus?" Ayub tersenyum dan menjawab, "Karena Rasulullah mengajarkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu." Musafir itu terdiam lama, lalu berkata pelan, "Sungguh, dunia ini masih menyimpan cahaya, selama ada orang sepertimu." Setelah beristirahat, musafir itu mengeluarkan sebuah kantung kecil dari kulit kambing. Ia menyerahkan kepada Ayub sambil berbisik, "Wahai anak muda, aku seorang pengembara yang sudah tua. Aku membawa sesuatu yang sangat berharga, tapi aku tidak bisa menjaganya lagi. Aku titipkan padamu. Rawatlah dengan amanah. Kelak, saat waktunya tiba, engkau akan mengerti rahasianya." Ayub terkejut. Ia membuka sedikit kantung itu, dan melihat butiran bening seperti mutiara, yang tampak berkilau memantulkan cahaya matahari. "Apa ini, Tuan?" tanya Ayub. Musafir itu hanya tersenyum samar. "Itu adalah titipan. Jangan tergoda, jangan kau jual. Gunakanlah hanya ketika Allah memberimu petunjuk." Setelah berkata demikian, musafir itu berpamitan, berjalan perlahan ke arah barat, hingga hilang di telan hamparan pasir. Ayub pun bingung. Ia simpan kantung itu dengan hati-hati, tanpa tahu apa sebenarnya isinya. Kabar bahwa Ayub menerima sesuatu dari musafir asing menyebar cepat di desa. Beberapa orang iri mulai menuduhnya. Ayub menyimpan harta terlarang. Dia pasti menyembunyikan emas. Itu warisan pencuri gurun. Desa pun mulai gaduh. Orang-orang menuduh tanpa bukti. Suatu malam, beberapa pemuda nakal mencoba mencuri kantung itu dari rumah Ayub. Namun anehnya, setiap kali mereka mendekat, terdengar suara seperti gemericik air di padang pasir yang kering. Mereka ketakutan, lari terbirit-birit. Ayub semakin bingung. Ia hanya bisa bersujud dalam doa. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Lindungilah aku dari fitnah." Tak lama kemudian, datanglah musim paceklik.
Hujan tak turun berbulan-bulan, sumur-sumur mengering, dan ternak banyak yang mati. Desa Kasr Al-Hayat terancam musnah. Orang-orang mulai berteriak putus asa. Sebagian menyalahkan Ayub. Ini karena anak yatim itu. Ia menyimpan benda terkutuk. Ayub menangis. Bukan karena dihina, tapi karena desa yang ia cintai menderita. Ia lalu teringat kantung kecil yang dititipkan musafir itu. Dengan hati bergetar, ia membawanya ke tengah padang pasir. Ia membuka kantung itu, dan menuangkan butiran bening itu ke tanah kering. Subhanallah, dalam sekejap, tanah yang tandus itu mengeluarkan mata air bening. Air mengalir deras, membentuk sungai kecil yang membasahi padang pasir. Orang-orang desa berlari, takjub melihat keajaiban itu. Mereka segera meminum, mengisi kendi, dan menyirami ladang. Desa pun selamat dari kehancuran. Orang-orang akhirnya sadar bahwa Ayub bukan penyebab malapetaka, melainkan penyelamat. Mereka meminta maaf padanya. Tapi Ayub hanya tersenyum dan berkata, "Jangan minta maaf padaku. Mintalah ampun kepada Allah. Aku hanyalah perantara." Sejak hari itu, mata air itu diberi nama Ain Al-Embun, karena airnya sebening embun pagi. Orang-orang menjaganya dengan penuh syukur. Ayub pun menjadi teladan di desanya. Ia tidak merasa memiliki mata air itu. Ia hanya menjaganya untuk kemaslahatan umat. Bertahun-tahun kemudian, Ayub bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan musafir tua yang dulu menitipkan kantung kecil itu. Musafir itu berkata, "Wahai Ayub, engkau telah lulus ujian. Butiran itu bukan harta duniawi, melainkan titipan dari langit. Itu adalah rahasia doa orang-orang yang ikhlas, yang dikumpulkan dalam bentuk embun. Allah memilihmu untuk menjaga rahmat itu." Ayub terbangun dengan air mata. Ia semakin yakin bahwa semua kebaikan datang hanya dari Allah, dan manusia hanyalah perantara. Mata air di desa Kasr Al-Hayat terus mengalir hingga generasi berikutnya. Dan nama Ayub dikenang sebagai pemuda yang menjaga titipan Allah dengan kesabaran dan ketulusan.